Eh, Silakan dimulai. Hostnya Fatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di event membuat infografis bersama Google My Maps dengan kami dari kelompok 9 grup B dengan yang dipresentasi oleh Ahmad Purnomo Wijaya dan dengan moderator Muhammad Nasrullah dan host saya sendiri, Fatun Wildani Al-Falih Akbar. Sebelum memulai acara, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah bismillah, saya serahkan untuk moderator memimpin acara pada hari ini. Baik, terima kasih untuk Mas Fatan Wijaya. Selanjutnya kita akan bahas untuk membuat infograf bersama Google My Maps ya. Jadi ini akan dipresentasikan oleh Mas Ahmad Purnomo Wijaya. Yang Mas Ahmad Purnomo Wijaya ini adalah orang Malang di Jawa Timur yang sebelumnya kuliah di D3 Teknik Mikroteknika di Malang, terus lanjut juga di D4 Teknik Elektronik Fans. Sekarang Fans ya. Kita langsung aja silakan untuk presenternya ya. Oke, untuk Mas Ahmad dipersilakan untuk presentasinya. Baik, terima kasih banyak Mas Nasrullah dan Mas Fatan. Saya izin untuk share screen. Ya, apa sudah terlihat? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mas Moderator, bahwa pada saat ini saya akan menyampaikan materi mengenai membuat infografis bersama Google My Maps. Untuk instruktur hari ini aku mau sebelumnya oleh Nasrullah, saya berasal dari Kota Malang. Sebelum memulai lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu infografis. Jadi pengertian dari infografis adalah suatu bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dengan tambahan gambaran-gambar ilustrasi yang menarik. Secara umum, hasil akhir dari sebuah infografis mempunyai persentase gambar visual yang lebih banyak dibandingkan informasi teks. Jadi kata kunci yang saya ambil di sini adalah infografis adalah penyajian data dengan konsep visual dan presentasi gambar visual yang lebih banyak. Jadi pada gambar di sebelah kanan ini adalah contoh beberapa infografis yang sudah ada. Jadi data-data yang ada yang pada umumnya berbentuk teks ini dijadikan konsep visual berbentuk grafik, gambar, dan lain-lain. Dan tujuan dari video conference ini adalah membuat infografis data berupa lokasi atau tempat menggunakan Google My Maps. Jadi ini adalah contoh infografis yang sudah saya buat. Jadi untuk pemetaan lokasi-lokasi yang ada dan digunakan menggunakan Google My Maps. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan ini ada buat jika data lokasi itu berjumlah puluhan atau ratusan dan tidak mungkin menginput ke Google My Maps satu persatu, alangkah lebih baiknya jika menggunakan Excel. Nah, jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan mencontohkan data menggunakan dua data. Yang pertama adalah daftar Politeknik Swasta di Surabaya dan daftar Politeknik Negeri di Jawa Timur. Akan saya contohkan data yang ada. Saya sudah mendapatkan data Politeknik Negeri yang ada di Jawa. Itu data berupa nama Politeknik, kontak, dan jurusan. Jadi nanti infografis yang akan kita buat ketika kursor diarahkan ke lokasi Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, muncul kontak dan jurusan. Jadi itu akan lebih memudahkan orang untuk pilih jurusan, untuk mengetahui jurusan yang ada di Politeknik tersebut dengan infografis yang telah kita buat. Jadi di sini saya ada 7
Politeknik Negeri yang ada di Jawa Timur, dari PPNS, Polinema, kemudian ada Polij, Politeknik Negeri Madiun, dan Politeknik Negeri Madura, dan Poliwangi, Politeknik Negeri Banyuwangi. Kemudian data yang kedua adalah Politeknik swasta yang ada di Surabaya. Di sini ada 3, ada Politeknik NSC Surabaya, Politeknik Sakti, dan Politeknik Ubaya. Data ini nanti akan kita import pada Google My Maps. Kemudian langkah berikutnya adalah membuka browser dan masuk ke Google My Maps. Silakan bisa klik di sini atau bisa search di Google My Maps. Gitu. Ini nama dari Google My Maps. Ini adalah project-project yang pernah saya buat. Untuk memulai project, silakan bisa klik di sini, create new map. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini tampil peta Indonesia. Jadi akan saya jelaskan satu persatu di sini. Untuk mengganti judul dari infografis yang kita buat. Sebagai contoh, saya beri nama Politeknik Negeri Jawa Timur. Nah, di sini juga bisa ditambahkan deskripsi apa saja. Kemudian saya klik save. Kemudian pada sisi kiri di sini terdapat add layer, share, dan preview. Nah, di sini terdapat import data untuk data yang sudah dibuat sebelumnya. Jika hanya atas 1, 2, 3 atau data, tidak perlu menggunakan Excel karena kita bisa langsung mengetikkannya di sini. Sebagai contoh, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di sini tinggal klik, maka Google akan langsung menunjuk ke lokasi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini terdapat detail informasi alamat dan kontaknya. Kita bisa klik Add to Map. Nah, di sini kita sudah membuat satu lokasi. Namun kelemahannya di sini tidak memiliki informasi data pendukung lainnya. Sebagai contoh, jurusan yang ada. Ketika kita klik preview, data yang itu hanyalah berupa alamat dan kontak. Jadi seperti sini, seperti yang ada di Google. Namun, jika kita menggunakan data berupa data yang berasal dari Excel, kita dapat menambahkan informasi pendukung yang lainnya. Sebagai contoh, di sini saya upload. Gunakan data Politeknik Negeri di Jawa Timur. Di sini akan muncul pertanyaan. Kolom mana yang akan digunakan sebagai posisi? Kita gunakan nama Politeknik. Kemudian klik continue. Kemudian kolom mana yang akan digunakan sebagai informasi penandanya? Juga kita gunakan nama Politeknik yang ada. Kemudian tunggu beberapa saat. Di sini telah muncul Politeknik yang telah dibuat tadi. Jadi Google akan otomatis mengenali lokasi tersebut. Di sini terdapat satu buah peringatan bahwa ada satu baris yang tidak dapat ditampilkan. Untuk mengatasinya bisa klik dismiss atau dibiarkan saja atau kita perbaiki datanya. Silakan diklik open data table. Nah, ternyata di sini ada yang tidak teridentifikasi, yaitu Politeknik Negeri Madiun.
Caranya saya hilangkan polteranya, informasi yang tidak berkaitan. Jadi, kemudian kita enter. Nah, di sini menjadi biru. Jadi ini sudah dikenali oleh Google. Nah, jadi bertambah lokasi Politeknik Negeri Madura. Kemudian apa perbedaannya dengan data yang kita input satu persatu? Mari kita lihat. Nah, ketika kita klik salah satu politeknik, nama politeknik, nomor, kontak, yang telah kita informasi. Jadi ini informasi, selain lokasi, juga informasi pendukung lainnya yang terdapat di Excel. Seperti itu. Dan fitur selanjutnya adalah kita dapat menambahkan layer tambahan atau menambah data yang akan kita tambahkan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan layer baru berupa data politeknik swasta yang ada di Surabaya. Dan ini adalah layer kedua. Layer pertama ini tadi, ini di Jawa Timur. Layer kedua, itu saya klik import. Daftar politeknik swasta di Surabaya. Kemudian untuk posisinya adalah nama politeknik. Kemudian untuk judulnya sama nama politeknik. Nah, di sebelah sisi kiri di sini sudah terdapat dua layer, yaitu layer yang baru adalah politeknik swasta di Surabaya. Nah, untuk membedakan data, kita bisa mengubah tampilan ikonnya. Sebagai contoh, di sini ada individual style, jadi kita bisa mengganti setiap pin ini dengan nama politeknik, kontak, atau jurusan. Untuk sebagai referensi, lebih baik menggunakan nama Politeknik Negeri. Jadi sebagai contoh, nah di sini yang saya gunakan adalah nama Politeknik Negeri, atau bisa juga menggunakan uniform style, jadi seragam untuk satu pin dengan yang lainnya. Kita juga bisa mengganti ikonnya, ada beberapa macam ikon, kita juga bisa ganti warnanya dan lain-lain. Sebagai contoh, ini ada university, ini. Kemudian untuk Politeknik Negeri di Jawa Timur, saya beri warna merah sebagai contoh. Nah, data yang berwarna merah ini adalah Politeknik Negeri. Kemudian yang masih tersisa adalah yang masih berwarna biru. Bisa kita ganti, saya beri warna serak. Kemudian ikonnya saya beri sama mungkin, namun warnanya yang berbeda. Saya beri warna ungu. Nah, jadi seperti ini. Sudah jadi infografis yang kita inginkan. Langkah selanjutnya adalah kita harus memeriksa apakah data tersebut sudah valid atau belum dengan klik preview. Nah, ini adalah data-data yang sudah ada. Jadi data nama politeknik, nomor, dan kontak, dan jurusan. Kemudian bagaimana cara kita untuk dapat bisa membagikan ke orang lain? Menggunakan fitur share, kemudian enable link sharing, kemudian klik public, dan copy, dan klik close. Dan jangan lupa ketika kita sudah membagikan tautan tersebut, kita harus mengeceknya menggunakan incognito. Jika dari incognito ini dapat dibuka, maka dipastikan orang lain juga dapat mengakses peta infografis yang sudah dibuat. Jadi
Jadi ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh user lain. Jadi bisa melihat daftar politekniknya. Di sini ada Politeknik di Madiun, jurusan yang ada. Kemudian jika ingin melihat di Malang, di sini ada Politeknik Negeri, ada kontak dan jurusan dan lain-lain. Untuk lebih menarik, fiturnya mungkin bisa di copy ini datanya, kemudian diubah menjadi QR code dan ditempel di poster atau di flyer-flyer yang ada. Jadi memudahkan siswa atau SMK yang ingin daftar ke politeknik. Jadi mereka akan lebih mudah melihat informasi berdasarkan lokasi terdekat mereka dan keminatan jurusan yang ada. Misal saya dari Malang, saya ingin melanjutkan pendidikan di Politeknik di Malang. Saya bisa klik sini dan melihat jurusan apa saja yang ada di sana. Seperti itu. Penjelasan singkat dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima Mantul. kasih presentasinya Mas Ahmad. Mungkin ada yang perlu ditanya Mas Ahmad sama ya. Mas Ahmad, Terima kasih. itunya gelap ya? Ya, Ibu. Bisa tempat yang bercahaya, Mas, jadi videonya kelihatan. Maksudnya wajah Mas Ahmadnya. Punten. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Maaf. Iya, jadi harus pakai senter ini. Vampir jadinya ya. Iya. Tempat gelap. Ya, bagaimana moderator? Ada session tanya jawab ya? Iya, Sepertinya peserta lain belum muncul ya. belum. Mungkin diawali siapa yang mau bertanya dulu atau Bunda mengawali ya? Ini nggak apa ya, Bunda mengawali pertanyaan sambil menunggu ada yang bertanya lainnya. Di sini ceritanya kan tadi infografis ya, Mas Ahmad ya. Ini sama kayak Google Map gak? Mapper apa namanya ya? Bahasa itunya. Bunda lupa ya Allah. Ada kalau untuk bikin peta itu namanya mapper gitu tuh beda lagi ya? Hampir sama. Hampir kalau sama. menurut saya. Cuma ini kalau misalnya gini, kita mesen GoFood. Terus kok ini kita nggak ada ya? Adanya tuh tetangga. Mungkinkah itu karena begini ya? Mungkin tetangga sudah mendaftarkan posisinya, jadi dia terdetek sampai detil gitu. Misalkan Jalan Akasia nomor 21C misalnya ya, blok C misalnya. Nah, itu sampai detilnya yang beberapa di blok kita itu terdata. Tapi ketika makanya pas setiap pesen GoFood itu rumah kita belum kedata tuh, belum ada. Jadi pakai yang punya tetangga atau pakai yang terdekat. Misalnya kita dekat dengan polsek kan ya, pakai yang polsek itu. Jadi tinggal mengarahkan si ininya gitu ya, apa paket JNE-nya atau bukan apa GoFood-nya gitu ya. Nah, mungkinkah itu ada kaitannya gitu ya? Karena kita belum melakukan seperti ini, jadilah alamat kita itu tidak terdeteksi secara detail di pesanan Gojek, GoFood seperti itu. Bisa dijelaskan ya Pak Mas Ahmad? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk peta ini bersifat personal Ibu. Jadi hanya ini yang memiliki data tersebut. Jadi akun ini data ini tidak bersifat global, tidak bisa diakses oleh semua orang pengguna Google. Jadi hanya orang yang memiliki data tersebut dan orang yang dibagikan. Jadi semisal saya memberikan alamat rumah saya, titik rumah saya di sini. Gimana ya? Di sini. Itu lengkap ya? Lah, mungkin di sini ya. Jadi tidak semua orang tahu di sini itu rumah saya. Tidak bisa diakses oleh Google Maps yang konvensional. Jadi ini hanya untuk infografis saja, Ibu. Jadi untuk yang mempunyai link aja yang berhubungan dengan kita lah gitu ya, itu betul. Intern gitu ya. Betul. Tapi Mas Ahmad, kalau untuk yang tadi saya tanyakan itu tuh kenapa ada beberapa orang yang lengkap? Apa itu memang pada saat Google memasukkannya? Dan saya juga masih bertanya-tanya sih, itu yang memasukkannya bagian kependudukan, kementerian apa? Kementerian tertentu bekerja sama dengan Google Map atau memang dari Google-nya dan mereka dapat datanya dari mana gitu. Jadi kan kita sekarang tahu kan Google Map itu juga bisa tahu nih rumah kita di mana sampai bentuk rumahnya itu kelihatan gitu. Nah, tapi yang Bunda bingungin itu kalau mesen GoFood, alamat kita tuh nggak masuk ke database ya.
Tapi ada cuma beberapa doang yang bisa masuk. Nah, itu tuh masih agak-agak bingung. Baik. Yang pertama, teknologi dari Gojek dan Grab itu kan menggunakan GPS, Ibu. Jadi Iya. GPS itu juga oleh data dari satelit dan data dari jaringan seluler. Nah. Jadi ketika Ibu memesan itu, GPS-nya sedang geser, bisa 5 meter atau 10 meter. Jadi GPS Oh, itu iya, 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 iya. tidak Iya, pas benar. di titik itu. Kadang-kadang, Iya, jadi jadi kita sering kalau geser, geser. harganya beda lagi loh. Pernah. Jadi Iya, coba geser sedikit loh, kok jadi 15.000, geser ke sini, ini kok 11.000, jadi gitu ya. Iya, 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 iya. dari pengaruh satelit juga Satelit dan ya pengaruh berarti ya. dari Jadi nggak bener juga ya, iya. nggak beres juga ya, nggak tepat gitu. Mohon. Kalau untuk kan tadi itu secara global ya. Jadi kalau untuk yang tadi Grab dan Gokar dan lainnya itu menggunakan satelit. Nah, kalau yang tadi apa sih namanya? Data-data yang dari Google Map itu sendiri. Oh sama ya, satelit ya? Iya, jadi mereka si Google ini mereka nge-map seluruh dunia. Iya, Dia itu gimana? pakai Satelit. Oh mobil, iya. jadi Google Street itu ya. Dia mapping seluruh jalan tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia semua. Jadi di atap mobil itu dipasang kamera 360, kemudian GPS juga. Jadi di situ Wow. Google juga mapping jalan. Wow gitu ya. Makanya kalau kerja di Google tuh katanya sejahtera gitu ya. Itu memang menggunakan ini ya, Ya, bener-bener itu mereka profesional. juga ngambil data kita semua, kan privasi semua data-data kita, Nah, soalnya rumah kita warnanya apa, itu kan juga iya. bisa orang tahu. Jadi itu yang kita pertaruhkan. Jadi Google invest dalam investasi besar untuk mapping semua dunia, tapi di sisi lain dia juga mendapatkan banyak informasi Iya. dari situ semua. Tapi Maka bagus dari itu untuk kepolisian bagus nih kalau ada tindak kriminal tuh cepet terlacak ya. Ada beberapa kasus yang saya dengar kan seperti itu ya. Jadi ya kalau si korbannya masih memegang handphone pada saat kejadian, ya semoga nggak ada yang seperti itu ya, nauzubillah. Semoga nggak ada kriminalitas lagi. Itu apa namanya? Bisa ngedeteknya akhirnya ketangkep pelakunya itu pakai lacak handphone terakhir gitu ada di mana, terus bisa iya. dilacak. Wow, mantul. Nah, berarti Itu ini, makanya Pak, dari Kominfo itu kemarin kan ketika kita beli SIM card kita harus registrasi pakai NIK. iya, Nah, mungkin dari polisi ketahuan pelakunya siapa, iya. dilihat di database kependudukan, NIK-nya berapa, di tracking ke nomor handphonenya, di tracking lagi ke HP-nya. Tapi bisa jadi Enak gitu. sekarang juga banyak akal ini ya. Mereka pakai nick orang gitu kan ya. Makanya kan kalau kita lagi ngupload tentang KTP atau apa hati-hati gitu kan ya nomor ininya Iya, gitu. iya, betul. Jadi Ya, data itu juga menakutkan iya, di jadi era seperti itu ini. banyak kejadian kayak gitu. Jadi kita kalau ditanya Betul. fotoin KTP dong pikir-pikir dulu gitu. Ngeri buat apa nih gitu kan ya. Kecuali benar-benar penting. Bisa jadi buat pinjaman online gitu. Ya, iya tapi bener. Bener, maksudnya takutnya Iya, disalahgunain gitu kan. betul. Itu serius. Itu kayak ada beberapa yang maksa tapi kita mikir ini buat apa gitu. Kadang-kadang malah begini ya. Saya pernah malah diteror, bukan teror. Teror ya. Maaf ini teman Anda gini-gini. Jadi mereka itu kayak tahu isi SIM card teman saya, temennya siapa aja. Jadi pas ketika mungkin teman saya itu nggak bayar, itu teman lama ya, sebenarnya udah lama nggak jumpa, itu udah pindah sekolah lah saya. Tiba-tiba saya di ini, ibu tolong kasih tahu ya, ini mempunyai hutang online seperti ini. Kaget dong. Aduh, saya udah nggak ketemu kurang lebih 5 tahunan gitu ya. Ini Iya, hubungin sekolahnya aja, aku bilang gitu kan ya. Tapi pikir-pikir ini kok bisa dapet nomor saya, padahal nggak mungkin deh kayaknya pakai nomor saya untuk katanya apa ya, jaminannya katanya teman terdekatnya itu. iya, Tapi kayaknya kalau dipikir logika kayaknya dia tahu itu dari kayak kayak ngehack isi itunya kali ya. betul. Isi pertemanannya mungkin. Iya, bisa. Karena pas dikonfirmasi enggak, dia nggak ngerasa nyantumin nomor kita gitu lah. Mungkin karena nomor kita ada di HP-nya yang minjem itu, jadi diterornya semua temen-temennya gitu. Kayak, aduh, Iya. kayaknya menakutkan banget ya. Jadi Maka yang dari kena itu, kena intinya iya, ketiban. Seperti itu ya, ternyata teknologi jadi bisa juga menjadi bumerang juga ya, kalau tidak di tangan orang-orang yang jujur, yang sesuai etika itu sebenarnya nggak boleh ya. Ya mungkin mungkin untuk menjaga supaya peminjamnya nggak kabur.
Tapi dengan cara meneror teman-temannya yang nggak tahu apa-apa dan mungkin juga teman lama itu kan nggak beretika aja kayaknya ya. Halo? Ya, si peminjamnya juga kan sudah menyetujui semua ketentuan yang diberikan Iya, oleh kayaknya nggak pihak dibaca peminjamnya tuh. itu. Kayaknya Iya, kemungkinan saking itu nggak banyaknya dibaca. gitu ya. Makanya Pokoknya ada harus yang nyelip dibaca. kecil kali nggak. Ada ketentuannya itu, makanya Iya, harus makanya dibaca saya kalau gitu. misalnya buka Word di handphone gitu kan suka ada ya, akan bolehkah mengitukan semua ini gitu ya? No. Iya, Jadi ngeri kalau udah yes, dia bisa baca semua isi itu kita gitu. betul. Serem juga sih. Ya, terima kasih banyak nih infonya. Nanti mungkin ditindaklanjuti kalau saya bertanya-tanya lagi ya, Mas Ahmad boleh ya. Jadi Iya. ini ceritanya kalau undangan ya. Kalau undangan bisa Iya, ya bisa juga. membuat Iya, ya maksudnya wilayahnya di mana kita share ini ya. iya. Jadi posisi gedungnya itu di mana lebih jelas gitu. Oke, itu mungkin dari saya. Moderator mungkin kembali lagi ke moderator. Makasih. Mungkin yang lainnya. Mungkin yang lainnya ada yang mau tanya, Mas hostnya. Ini juga nanti PPT-nya tolong di-share juga ya, Ahmad ya, ini bagus. PPT-nya dibagi ke teman-teman gitu. Termasuk ke Bunda. Untuk host mana? Ini videonya pada ngilang ya? Ya, ada. Mau tanya ini. Ya, coba Muhammad Nasrullah. Kenapa? Nggak tanya saya. Oh, dikirain saya mau tanya nih, dikirain gitu. Untuk Fatan, mungkin ada yang tanggapannya karena kita ada Ibu Tin. Oh, ini baru ngelihat ini. Ibu Tin, silakan kalau ada tanggapannya. Ibu Mei Santi, apa mahasiswa juga Mei Santi ini? Bunda nggak tahu nih. Dicek di message ya, Nasrullah mungkin bertanyanya di message. Halo. Iya, halo Bunda, ya Butin. Halo. Oh, ini kan bisa dibuka ya? Iya, ini ceritanya pakai Google. Ini nih, keren nih. Baru coba juga saya. Google apa Pakai tadi? Google apa? Google. Pakai Webex Training. Google Training, Bun. Webex Training, Bu. Webex Training. Oh, Webex Training. Ini gratis juga nih atau gimana? Enggak. Kebetulan. Oh, yang berbayar. Oh, dari sekolah ya? Ini Atau gimana? minjem roomnya sekolah ini ceritanya. Wah, luar biasa. Oh iya, kalau gitu mah berarti yang dari fans tolong dong bantuin ya. Bu Maya ya bantuin Iya. nih. Teman-temannya suruh bertugas gitu. Soalnya kan pakai Webex yang gratis. Iya, saya baru ngeh, soalnya pertama tampil Ahmad waktu itu saya nggak ditelepon. Saya kadang-kadang maaf ya Bun, waktu itu Bunda juga nelpon yang lagi pertemuan ya. Jadi kadang ada kegiatan apa juga Zoom di laptop yang satu atau apa, jadi nggak ikutan waktu awal. Padahal kalau tahu dari awal ya ada pakai SMK gitu. Aduh, ini momen yang penting. Ya udah deh. Siap. Itu nanti teman-temannya ya. Oh ya, ini yang barusan saya ada kalimat kan tadi saya lihatnya pas di akhir-akhir ya. Iya. Jadi apa hubungannya dengan infografis? Yang saya ingat infografis itu ya di Canva gitu ya, Bun. Betul sekali gitu. Iya, ini hubungannya infonya apa gitu. Iya, benar-benar juga. Silakan. Iya, baik. Ahmad. Jadi pengertian infografis di sini adalah penyajian data dengan konsep visual, Ibu. Jadi banyak sekali sebenarnya jenis-jenis data. Namun di sini yang saya jelaskan adalah infografis lokasi atau tempat menggunakan Maps. Jadi di sini sebagai contoh, saya memiliki data berupa daftar politeknik negeri yang ada di Jawa Timur. Di sini ada Politeknik Negeri Surabaya dengan kontak dan belum jurusannya. tampil ininya, Mas Nasrullah. Sudah tampil. Belum tampil apa sih share screen-nya? Sudah, Ibu. Oh, mungkin ngeklik itu, Bunda ngeklik yang foto. Coba kalau itu exit full screen. Oh, ini beda juga. Beda, coba. Kalau exit full screen nanti ngelihatnya ke share. Exit full yang screen. Yang dilihatnya malah Bu Maya cantik nih. Itu yang ada baca exit full screen, Bun. Diklik itu nanti baru kelihatan materinya, apa PPT-nya. Yang mana ya? Saya klik siapa? Klik ada bacaan exit full screen di sebelah kanan atas kalau nggak salah. Oh, ini iya, diklik itu. Saya klik apa? Audio.
exit full Kliknya screen. apa? Ada bacaan exit full screen ya kalau nggak salah Ahmad ya. Nanti klik Oh itu, iya, iya. exit full screen. Ah Nah, iya, baru benar kelihatan. sekali. Saya juga baru Ada sih, yang tadi mau Dari nyoba-nyoba. kecil. Oh, keren banget. Aduh, coba kita punya yang gratis gini ya, senang Iya, sekali nih Bu Maya. mohon. Oh, nah, jadi yang akan disampaikan sama si Maps ini berupa infografis berupa lokasi dan informasi pendukungnya, Ibu. Jadi tadi Jadi bikin di sini ininya kan, dulu ya, mapnya dulu ya. ya, Mhm. ya, jadi di sini saya memiliki data, Bu, berupa daftar politeknik negeri yang ada di Jawa Timur. oh, Di cara sini ada, membuatnya. iya, di sini ada nama politeknik, kontak, dan Keren ya, Bun. jurusannya. Iya, Kemudian keren banget. data ini menggunakan Google itu. Jadi di Google ini nanti tampilannya pengguna akan seperti ini. Jadi ketika mengklik lokasi ini, di Ya. sini akan muncul Politeknik Negeri Malang, namanya dan jurusan apa saja yang ada di sana. Oh, Itu gitu. grafisnya. Jadi itu Ngerti sih otomatis kalau gitu. keklik langsung kebuka ya, meskipun naruhnya di Canva misalnya gitu, kita taruh map ini bisa gitu nggak, Ahmad? Oh, map ini nggak bisa dikasih. Oh, link ya, berupa link ya. Nanti Oh, berupa ketika link. Oh, di-scan, jadi kayak kalau misalkan di infografisnya itu kayak ya link Webex-nya gitu ya. Gambar. betul. Nanti akan muncul sama seperti ini. Iya, Jadi iya. peserta bisa Oke, digerak-gerakin. bisa juga di barcode gitu ya. Oke. Iya, bisa. Malah lebih menarik lagi. Silakan Iya, bisa jadi di dicoba barcode nanti. malah ting, keluarnya peta keren gitu. Iya. Oh, bener juga ya. Ya tadi Ini saya yang kirimkan sama Bu datanya. Maya ini, Bu Maya Iya. yang tadi kita nge-grab teh ya, geningnya. Nah, itu. Misalnya, tapi kita nggak bisa ngeklik itu atau nggak bisa ya tadi? Itu mah satelit, Klik Bun. sendiri. Beda, ini mah intern katanya. Ini Oh, jadi data-data ini hanya bersifat personal, Ibu. Jadi hanya bisa diakses oleh si pembuat dan orang yang di-share saja. Jadi bukan bersifat global, bisa Misalnya diakses itu ya. seluruh dunia. Inilah ceritanya Politeknik ya. Jadi ya kalau orang yang butuh untuk masuk gitu ya, Mas Ahmad. Iya. Kalau misalnya Bunda punya restoran ada cabangnya banyak nih, Bun. Ya, amin ya, Bun. Misalnya pecak lele gitu. Nah, itu apa namanya? Ada di Surabaya, ada di Sragen, ada di Surakarta, Probolinggo, nyebar tuh bikin peta gini gitu ya, Mas ya. Nanti brosurnya, infografisnya itu dibagiin jadi orang lihatnya di barcode itu ya. Wah, keren nih, buat kalau misalkan pengusaha-pengusaha restoran tuh ini nih, oke nih sama sekolah-sekolah gitu ya. Iya. Yang ada cabang-cabangnya. Oh, ini nih saya dikasih ini nih. Dikasih Silakan linknya. Oh, jadi keluar seperti ini, benar ya. Iya, ini linknya. Makanya tadi PPT-nya minta ya Mas Ahmad, saya bilang udah pesen. Terus mau coba-coba juga sih. Ini oke banget nih, bener. Ini harusnya dimasukin materi, Bun, ajuin untuk VCT berikutnya. Jadi nanti bener bisa apa namanya, misalnya lokasi itunya di mana gitu, coba-coba gitu. Lokasi dia mengadakan meeting atau ya gitulah pokoknya, dibuat sedemikian rupa. Bener. Jadi menarik ya. Oh, Anda di mana nih? Anda di mana gitu kan? Iya, maksudnya oh ini kayak gini. bisa seperti itu. Seperti sebagai contoh di sini, saya kan sudah pernah membuat banyak juga map seperti ini. Iya. Di sini sebagai contoh apa ya? Ini penyebaran SMP, SMK, PGRI, terus apa tuh? Oh iya banyak nih. Peserta ini KKSI, Camp Kreatif, SMK, Siamio, sejarah. Penyebarannya itu di mana saja pesertanya. Wow. Ada di SMK mana saja. Oh, peserta ya tapi ya. Lebih menarik. Iya, data kan lebih menarik kalau di mapping seperti nanti terlihat dia ngumpulnya di mana, berarti itu di situ. Oh iya, hebat. Mantul. Gini Mas Ahmad, maksudnya Mas Ahmad gini ya. Jadi kan ini ceritanya di apa yang kelompok 9 ini kan Surabaya nih. Coba di map ngumpulnya di pen semua ya. Kalau masukin alamat. Iya, benar. Nanti ada dosennya yang siapa aja nih yang dosen daerah mana nih? Oh, daerah Sragen misalnya gitu. Wah, itu ada Malaysia sama Brunei itu. Keren banget itu apa tuh? Ini data Camp Kreatif SMK Indonesia ya, pengampunya SMK 1 Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi di sini kan ada banyak workshop sabunan riset. Wow, aduh keren. Persebarannya di sini. Jadi nanti kan bisa dianalisa
banyak di Jawa, yang di Sulawesi kurang, yang di Papua kurang. Jadi nanti bisa dioptimalkan yang di daerah Indonesia Timur. Yang di Jawa sudah terlalu banyak, Sumatera sudah bagus, Kalimantan kurang. Jadi nanti bisa Iya, tim-tim jadi yang di buat sini bisa evaluasi, dioptimalkan. bener. Iya, Mantul, mantul, Masya Allah, barokallah deh nih ilmunya. Oke, ini masih masih banyak orang awam ya seperti ini ya. Jadi karena memang bukan bidangnya, tapi pas di apa? Di blow up gitu sama Mas Ahmad nih kayaknya ide cemerlang untuk nanti tambahan ilmu nih, Butin. Ya, Bunda. iya. Nanti Iya, benar peserta sekali. VCT bisa dibuat gini, nanti kelihatan Iya. persebarannya di mana Nah, saja. misalnya laporannya gini, Bunda, misalnya gini, misalnya bikin Hmm? laporan map peserta yang hadir. Nggak ada yang hadir ya. Maksudnya peserta yang menghadiri video pertemuan ini misalnya. Bisa aja kan soalnya Nanti seperti bisa itu. bisa di ini, nanti bisa diklik ketahuannya. Iya, jadi nanti kita tapi dengan cara tadi Excel kita data dulu kan hasil presensi ya. Pasti pakai gitu ya Mas Ahmad ya. Tadi ya. Hasil presensi Excelnya kita olah seperti tadi gitu ya. Iya. Jadi tahu, oh yang hadir nih ternyata mahasiswa PEN semua, oh ternyata ada dosen misalnya gitu. Seperti itu kali ya. Ini bagus juga nih. Tapi sekarang bisa nggak ya? Jadi teman-temannya wajib nih. Untuk berikutnya kali Bun, sekarang mah udah ini. Nah ini ya. Udah Kan di masih ada berapa pertengahan. minggu lagi gitu nggak bisa ya? Ya juga ya. Ini keren, Main-main keren. juga ini. Kita coba Bisa dulu nih. diklik. Maksudnya saya juga penasaran pengen coba nanti pas ini. Kita main-main, Bu. Iya, iya. Asli nanti mungkin Bener-bener kita undang materi lagi aja Mas Ahmadnya. bisa. Bu Maya, Iya. ini oh ya, ini kan dulu ya, ditutup dulu aja. Jadi Oh ngerti iya. kalau Oke. berupa Iya, siap. Moderator, grafis ya. mungkin pertanyaan terakhir dari Bunda Tin, silakan ditutup. Maksudnya di prakata akhir, terus serahkan ke host. Silakan moderator. Oke, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya. Sekarang kita langsung aja untuk serahkan kembali ke hostnya. Untuk Mas Ahmad, silakan mencobannya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Moderator, Mas Host, dan Ibu Dewi sebagai instruktur dan peserta yang telah hadir pada sore hari ini. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi